Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa, saya selalu berdoa, semoga sahabatku semuanya yang sedang menonton video ini dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa telah bekerja keras, telah berdoa setiap hari, namun rezeki masih terasa sempit, seolah-olah hidup jalan di tempat? Setiap rupiah yang datang langsung pergi. Tapi kemudian kamu mendengar cerita ada seseorang yang hanya mengamalkan satu doa sederhana. Hanya dalam 3 hari, hidupnya berubah. Rezeki yang tak pernah ia sangka datang bertubi-tubi. Apa rahasianya? Bukan sihir, bukan pesugihan, bukan pula ilmu hitam, tapi sesuatu yang sudah diajarkan Rasulullah sejak ribuan tahun lalu. Sesuatu yang tampaknya kecil, tapi bila dilakukan dengan keyakinan penuh, ia mampu menggetarkan langit dan membuka gerbang rezeki dari segala arah. Hari ini kamu akan mengetahui amalan itu. Bukan hanya tahu, tapi semoga setelah menonton video ini, kamu mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan seperti Dia mengabulkan hamba-hambanya yang yakin. Sahabat beriman, rezeki itu energi yang tunduk pada hati yang tenang. Tahukah kamu bahwa rezeki tidak hanya datang karena kerja keras? Rezeki datang karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izin itu seringkali diberikan kepada hati yang yakin, tenang, dan berserah. Ada orang bekerja keras siang dan malam, tapi tetap sempit hidupnya. Ada orang biasa saja, namun hidupnya lapang. Kenapa? Karena rezeki bukan soal fisik. Rezeki adalah energi dari Allah yang ditarik oleh kondisi batin kita. Kalau hatimu sempit, khawatir terus, takut terus, gelisah terus, maka rezeki enggan mendekat. Tapi saat kamu tenang, pasrah, dan terus memuji Allah, tiba-tiba uang datang dari arah yang tak pernah kamu duga. Tiba-tiba hutang lunas, tiba-tiba pintu baru terbuka. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberi jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 23. Doa ini dibaca 3 hari, hidupnya berubah. Satu hari, ada seorang ibu penjual gorengan. Penghasilannya pas-pasan. Suaminya sakit. Anaknya butuh uang sekolah. Ia putus asa. Sampai suatu hari, ia melihat pengajian di TV. Ada seorang ustadz yang mengatakan, amalkan zikir ini selama 3 hari saja. Yakinlah, bukan kamu yang memanggil rezeki, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu sederhana, yaitu Astaghfirullahalazim,
La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ia mulai membaca zikir itu pagi, siang, sore, malam, sambil jualan, sambil ngaduk minyak, sambil istirahat. Hari pertama belum terasa apa-apa. Hari kedua, ada pelanggan lama tiba-tiba datang dan beli dalam jumlah besar. Hari ketiga, tetangganya yang kaya tiba-tiba datang dan berkata, "Bu, saya mau bantu sekolahin anak ibu. Saya tahu ibu orang baik." Menangislah ibu itu. Ia sadar Allah tak pernah tidur. Hanya menunggu ia mengosongkan hatinya dari harapan pada makhluk dan menggantinya dengan harapan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bahas doa yang sangat ringan tapi penuh kekuatan ini. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Ini bukan sekadar istighfar biasa. Ini adalah istighfar yang disukai para wali Allah. Kenapa? Karena kalimat ini mengandung pengakuan dosa. Istighfar menegaskan tauhid, la ilaha illahu, menyebut dua nama agung Allah, Al-Hayy dan Al-Qayyum, dan disertai taubat tulus. Dibaca 100 kali sehari saja selama 3 hari dengan hati yang tunduk, maka Allah ampuni dosamu, Allah bukakan rezekimu, Allah cukupkan urusanmu. Kenapa harus 3 hari? Mungkin kamu bertanya, kenapa hanya 3 hari bisa berubah? Jawabannya bukan karena jumlah harinya, tapi karena niat dan kualitas hati kita selama mengamalkannya. 3 hari itu cukup untuk membersihkan hati dari kegelisahan, melatih kesadaran bahwa hanya Allah penentu rezeki, mengembalikan frekuensi hidup kita ke dalam getaran iman dan tawakal. Saat kamu zikir istighfar ini, kamu menyambungkan hatimu ke pusat energi semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat hubungan itu tersambung, energi rezeki mengalir. Kisah nyata ini dari sahabat Rasulullah. Dikisahkan ada seorang sahabat mengeluh pada Rasulullah SAW tentang kehidupannya yang sempit. Rasulullah hanya menjawab, "Perbanyak istighfar." Dan sahabat itu melakukannya. Beberapa hari kemudian kehidupannya berubah. Dalam riwayat lain, Hasan al-Basri didatangi oleh 3 orang. Yang satu mengeluh kekeringan, yang lain mengeluh belum punya anak, yang ketiga mengeluh hidupnya miskin. Hasan al-Basri menjawab semua dengan kalimat yang sama, "Perbanyak istighfar." Kenapa? Karena Allah sendiri berfirman dalam surah Nuh, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat atasmu, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai." Quran Surah Nuh ayat 10. Lihat betapa banyak efek istighfar. Hujan galaga keberkahan, anak galaga penerus, harta galaga kelapangan, kebun investasi, sungai gagas, aliran rezeki terus-menerus. Rahasia para wali Allah. Wali Allah tidak selalu berpenampilan seperti ulama. Ada yang sederhana, tapi hatinya selalu basah dengan istighfar dan doa. Seorang guru sufi pernah berkata, "Jangan hanya bekerja untuk dunia, bekerjalah untuk menarik perhatian Allah. Saat Allah ridho padamu, dunia akan melayanimu." Dan cara menarik perhatian Allah bukan dengan bicara panjang lebar,
cukup dengan hati yang tunduk dan kalimat yang sederhana. Astaghfirullah. Lalu, tunggulah keajaibannya. Tenang saja, bila kamu sudah mengucapkan istighfar dengan tulus, bahkan sebelum kamu meminta, Allah sudah tahu apa yang kamu butuh. Amalkan ini 3 hari berturut-turut. Berikut panduannya. Yang pertama, niat sebelum memulai niat dalam hati. Ya Allah, aku ingin mendekat kepadamu. Ampuni aku, lapangkan rezekiku. Yang kedua, zikir utama. Setiap hari, pagi dan malam, bacalah Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 100 kali. Jika bisa, tambahkan juga sholawat 100 kali. Ya Fattah, Ya Rozak sebanyak 100 kali. Al-Fatihah untuk Nabi dan kedua orang tua. Lakukan dengan tenang, jangan terburu-buru. Maknanya, bayangkan ampunan Allah sedang turun dan pintu-pintu langit sedang terbuka. Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Pengasih. Aku malu karena selama ini lalai. Tapi hari ini aku pulang. Aku mohon bukakan rezekiku. Karuniakan yang terbaik untukku dan keluargaku. Amin. Bukan mustahil, rezekimu bisa datang hari ini juga. Sahabat beriman, kalau kamu nonton video ini sampai habis, mungkin Allah yang menggerakkan hatimu. Mungkin inilah waktu terbaik untukmu mengamalkan sesuatu yang sangat ringan, tapi membuka takdir rezekimu. Ingat, bukan kamu yang mendatangkan rezeki, bukan usahamu yang utama, tapi ridho Allah lah yang menentukan, dan zikir yang kamu baca dengan sepenuh hati bisa saja. Jadi alasan Allah berkata kepada malaikat, berikan hambaku itu rezeki dari langit, ia telah kembali kepadaku. Mulailah hari ini, lalu lihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Jika kamu merasa tenang, itu sudah rezeki. Jika kamu mendapatkan peluang baru, itu juga rezeki. Jika uang tiba-tiba datang tanpa sebab, itu bukan kebetulan. Itu balasan dari langit. Akhir kata, jangan lupa untuk berbagi video ini kepada orang lain yang sedang sempit rezekinya. Mungkin karena satu share dari kamu, Allah membuka rezeki orang lain. Dan setiap rezeki yang ia dapat, mengalirkan pahala ke dalam hidupmu juga. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.